Assalamualaikum para sahabat. Semoga hari ini kita selalu ada dalam lindungan Allah. Semoga kita selalu sehat dan dilimpahi rizki yang sangat besar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya para sahabat mendukung channel ini dengan subscribe dan like. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih. Dan selamat mendengarkan ceritanya. Pagi itu, sinar matahari Bandung masih lembut ketika Ivan menurunkan kardus terakhir dari mobil. Rumah tua yang mereka beli berdiri sederhana, tidak terlalu menakutkan seperti yang orang bayangkan. Justru terlihat damai, dengan halaman kecil dan pohon mangga yang menaungi sebagian teras. Desi menarik napas lega. Akhirnya, rumah sendiri juga. Ivan tersenyum. Ya, kita mulai dari sini. Tak lama setelah mereka mulai menata barang, suara sandal menggesek tanah terdengar dari jalanan kecil di depan rumah. Seorang ibu-ibu dengan kerudung coklat muda berjalan mendekat sambil membawa kantong belanja. Assalamualaikum, sapanya ramah. Waalaikumsalam, jawab Desi cepat. Sedikit lega ada yang menyapa. Akhirnya ada yang nempatin rumah ini lagi. Saya Bu Santi, rumah saya yang pagar hijau itu. Ia menunjuk ke arah kiri. Ivan dan Desi memperkenalkan diri. Bu Santi terlihat senang, tapi ada kilatan ragu di matanya yang cepat sekali hilang. Kalian baru nikah ya? Sudah setahun, Bu, jawab Ivan. Oh, bagus-bagus. Daerah sini tenang kok. Kalau perlu apa-apa, tinggal panggil saya. Nada suaranya tulus. Tapi ketika menatap rumah mereka, ia terlihat seperti ingin menambahkan sesuatu. Namun ia menahan diri. Setelah Bu Santi pergi, muncul lagi satu tetangga. Kali ini seorang bapak tua. Tongkatnya bersandar di ketiak. Saya Pak Wirya. Katanya, rumah saya di seberang. Desi menyenan sopan. Senang bertemu, Pak. Pak Wirya mengangguk pelan, lalu menatap rumah mereka lama. Terlalu lama untuk sebuah perkenalan pertama. Ada beberapa hal tentang rumah itu. Nanti kalian juga tahu. Tapi yang penting, jangan sungkan kalau butuh bantuan. Ivan menelan komentar itu, lalu bertanya, maksudnya apa, Pak? Pak Wirya hanya mengibaskan tangan. Bukan apa-apa, rumah tua memang suka ada suara-suara kayu begitu. Jawaban yang tidak menjawab. Percakapan berhenti di situ dan ia pergi perlahan. Saat siang menjelang, Ivan dan Desi kembali membereskan isi rumah. Semuanya berjalan normal. Tidak ada suara aneh, tidak ada dingin berlebihan, tidak ada perasaan diawasi. Justru rumah itu terasa seperti rumah tua biasa yang butuh sedikit perhatian. Menjelang sore, saat mereka sedang menikmati teh di teras, Bu Santi melintas lagi dan berhenti sebentar. Kalian tidur di sini malam ini? Tanyanya. Iya, Bu, kata Desi. Bu Santi tampak ragu. Kalau baru pindah, biasanya orang sini istirahat dulu di rumah saudara, biar rumahnya menyesuaikan dulu istilahnya. Desi tertawa kecil. Rumah juga perlu penyesuaian ya, Bu? Bu Santi tidak ikut tertawa. Kadang, iya. Lagi-lagi ada kalimat yang terasa menggantung. Namun sebelum Ivan sempat bertanya lebih jauh, seorang tetangga lain memanggil Bu Santi dari ujung gang. Saat ia berjalan pergi, Ivan dan Desi saling bertatapan. Kamu merasa aneh? Tanya Desi. Sedikit, jawab Ivan. Kayaknya orang-orang sini banyak yang mau cerita sesuatu tapi ditahan. Malam belum datang tapi perasaan itu, perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak diucapkan, mulai muncul. Namun itu bukan rasa takut. Hanya tanda-tanda kecil, percakapan yang menggantung, dan tatapan tetangga-tetangga yang seperti ingin memperingatkan mereka tanpa terlihat menakut-nakuti. Belum ada yang mistis, belum ada mimpi. Hanya satu hal kecil yang Desi sadari ketika ia menutup pintu menjelang petang. Rumah itu terasa terlalu diam untuk rumah yang baru ditempati.
Sore pertama di rumah baru itu berakhir dengan damai. Setelah membereskan sebagian barang, Ivan dan Desi berjalan-jalan kecil di sekitar lingkungan untuk mengenal tetangga lain. Gang tersebut cukup rapi. Rumah-rumah berdiri saling berdekatan, tapi suasananya tenang. Di depan warung kecil, seorang pemuda sedang menata minuman kaleng. Ia tersenyum saat melihat Ivan dan Desi mendekat. "Kalian penghuni baru rumah ujung itu ya?" tanyanya ramah. "Saya Randy." Ivan menjabat tangannya. "Iya mas, saya Ivan. Ini Desi." Randy tampak antusias. "Wah, senang ada orang baru. Rumah itu sudah lama kosong. Kalau nggak salah, hampir 5 tahunan." Desi mengangguk. "Kenapa lama banget nggak ditempati mas?" Randy sempat berhenti mengatur kaleng, seperti menimbang-nimbang jawabannya. "Ya, pemilik sebelumnya pindah mendadak. Katanya mau ikut anaknya di Jakarta." Ia ragu sejenak sebelum menambahkan, "Tapi mereka kayaknya nggak suka tinggal di situ." Desi menoleh heran. "Kenapa?" Randy tersenyum tapi canggung. "Saya juga nggak begitu tahu, Mbak. Orang sini jarang ngomongin detailnya." Ia lalu menawarkan, "Kalau butuh apa-apa, warung saya buka sampai malam." Setelah berbelanja beberapa kebutuhan kecil, mereka pulang. Di depan rumah, Pak Wirya, tetangga tua yang pagi tadi memperkenalkan diri, sedang menyiram tanaman. Ketika melihat Ivan dan Desi lewat, ia menghentikan aktivitasnya. "Kalian sudah keliling?" tanyanya. "Sudah Pak, orang-orangnya ramah," jawab Ivan. Pak Wirya mengangguk pelan. Lingkungan ini memang rukun. Hanya saja, ia terdiam menatap rumah Ivan dan Desi seperti ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. "Hanya saja apa Pak?" tanya Desi lebih lembut. Pak Wirya menatap mereka bergantian, lalu menghela nafas. Rumah itu punya riwayat. Tidak buruk, tidak menyeramkan, hanya agak berat untuk sebagian orang. "Berat gimana, Pak?" Ivan mulai penasaran. Pak Wirya menatap langit, mencari kata yang tepat. "Bukan berat karena gangguan, bukan, tapi kadang rumah menyimpan sesuatu dari penghuninya dulu. Perasaan, kenangan." Ia tersenyum kecil. "Jangan khawatir, selama kalian rukun, biasanya rumah juga ikut tenang." Ivan dan Desi saling menatap. Jawaban yang masih terasa seperti setengah kebenaran. Namun karena disampaikan dengan nada halus, mereka tidak bisa menilainya sebagai sesuatu yang negatif. Sesampainya di dalam rumah, suasana tampak sama seperti tadi. Sunyi, tenang, dan sedikit berdebu. Desi memutuskan untuk mengepel lantai ruang depan. Setelah beberapa sapuan, ia menemukan sesuatu. Garis tipis seperti goresan panjang di kayu memanjang dari dekat pintu menuju tengah ruangan. "Van, ini apa ya?" panggilnya. Ivan menghampiri dan memeriksa. Goresan itu tidak terlalu dalam, tapi terlihat seperti bekas benda berat yang digeser atau seperti seseorang menyeret kaki meja tanpa mengangkatnya. Mungkin bekas furnitur lama," ujar Ivan. Desi mengangguk, tapi matanya terus mengikuti garis itu. Goresan itu berhenti tepat di depan cermin besar tua yang tertinggal dari pemilik sebelumnya. Cermin itu berbingkai emas kusam, bentuknya klasik, sedikit retak di bagian atas. Entah kenapa, Desi merasa tidak nyaman menatapnya terlalu lama. Bukan karena ada bayangan aneh, justru karena cermin itu terasa kosong, seperti menyerap cahaya. Ivan berdiri di sampingnya. "Bingkai ini bagus, sayang kalau dibuang." Desi mengusap permukaannya. "Iya, tapi berat ya, Van?" Ivan mengangguk. "Nanti kita pindahkan besok." Mereka melanjutkan bersih-bersih.
suasana tetap normal. Hanya terdengar suara kain mengepel, kardus digeser, dan langkah kaki mereka sendiri. Namun ada satu hal yang Desi sadari tanpa ia sadari penuh. Setiap kali ia bergerak menjauh dari cermin itu, ia merasa seperti masih ada yang melihat dari baliknya. Bukan penglihatan, bukan bayangan, hanya perasaan ringan seperti tatapan yang tidak jelas dari arah tertentu. Ia tidak bilang ke Ivan, masih terlalu dini untuk memikirkan hal-hal aneh. Bisa saja hanya pikiran lelah. Malam itu mereka makan sederhana, mie instan dan telur di meja kecil di dapur. Suasananya hangat. Mereka tertawa, membahas rencana menata kamar dan membeli perabot. Untuk sesaat, rumah itu terasa seperti benar-benar menjadi milik mereka. Namun, saat hendak tidur, sesuatu yang kecil terjadi. Bukan suara, bukan bayangan, hanya hal kecil yang nyaris tidak berarti. Ketika Desi mematikan lampu ruang tengah, lampu itu sempat berkedip sekali. Pelan seperti menarik perhatian, lalu padam. Ivan menoleh. Lampunya error ya? Desi mengangguk. Kayaknya mereka tidak berpikir macam-macam. Mereka lelah, semua terasa normal. Namun berkedipnya lampu itu, itulah hal pertama yang tidak wajar di rumah itu. Hal yang sangat kecil, tetapi menjadi awal dari semuanya. Pagi berikutnya, Ivan bangun lebih dulu. Cahaya matahari masuk dari sela-sela jendela kamar, membuat debu tipis berpendar di udara. Semua tampak biasa saja. Suasana rumah tua yang perlu renovasi, tapi tidak ada sesuatu yang janggal. Desi masih tertidur, wajahnya tenang. Ivan tersenyum kecil, lalu berjalan keluar kamar. Ruang tengah masih seperti kemarin. Cermin besar berdiri di sudut, kardus-kardus belum dibongkar semua, dan lampu yang semalam sempat berkedip tampak normal saja. Ivan menyalakannya. Lampu menyala terang. Tidak ada kedipan. Tidak ada suara listrik. Seolah kejadian semalam hanyalah hal kecil yang sering terjadi di rumah-rumah tua. Ivan memutuskan untuk membersihkan halaman depan. Saat sedang menyapu, Pak Wirya lewat dengan langkah pelan dibantu tongkatnya. "Pagi, Pak," sapa Ivan. "Pagi." Pak Wirya berhenti di depan pagar. "Sudah mulai betah?" "Lumayan," jawab Ivan sambil tersenyum. "Rumahnya masih bandek yang harus dibereskan." Pak Wirya mengangguk mengerti. "Rumah tua memang begitu. Tapi rumah itu lebih tua daripada kelihatannya. Dulu yang bangun bukan sembarang orang." Ivan menoleh, tertarik. "Oh ya? Siapa, Pak?" Pak Wirya memandang rumah itu lama, seperti sedang mengumpulkan ingatan yang sudah lama terkubur. "Namanya Pak Saman. Dulu dia semacam penjaga wilayah ini. Orangnya baik tapi pendiam. Setelah beliau meninggal, istrinya tinggal sendirian di rumah itu. Sampai akhirnya ia terhenti." "Sampai apa, Pak?" tanya Ivan perlahan. Pak Wirya memalingkan wajahnya. "Begini saja. Kalau malam mau tidur, pastikan pintu belakang dikunci. Rumah itu kadang suka membuka sendiri." Ivan tertawa kecil. "Angin mungkin." Pak Wirya tidak ikut tertawa. "Itu yang dikira orang-orang juga." Kalimat itu menggantung di udara. Ivan ingin bertanya lebih jauh, tapi pria itu sudah melangkah pergi, mengangkat tangannya sebentar sebagai salam. Menjelang siang, Desi mulai menata ruang tengah. Ia menyingkirkan kardus-kardus dan memindahkan cermin besar itu agar posisinya lebih rapi.
Saat ia mencoba menggeser cermin, ia terkejut. "Van," panggilnya. "Kenapa?" Desi menepuk bingkai cermin. "Ini berat banget, kayak lebih berat dari yang harusnya." Ivan mencobanya. Ia mendorong perlahan. Benar, cermin itu tidak hanya berat. Ada sensasi aneh seolah beratnya menahan, bukan sekedar massa benda. "Kayaknya paku di belakangnya nyangkut," ujar Ivan. Namun saat mereka memeriksanya, tidak ada paku. Cermin itu hanya bersandar pada tembok. "Ya sudah, jangan dipaksa," desis Desi. "Taruh sini aja dulu." Mereka memutuskan membiarkan cermin itu di tempatnya. Tapi Desi memperhatikan sesuatu. Walau mereka sudah beraktivitas di ruangan itu setengah hari, permukaan cermin tetap bersih, tidak berdebu, tidak kusam. Seperti ada yang menjaganya tetap mengkilap. Ia mencoba menepis pikiran itu. Sore itu mereka kembali keluar untuk membeli makan. Ketika lewat warung Randy, pemuda itu menyapa lagi. "Gimana rumahnya, Kak?" tanyanya sambil merapikan bungkus roti. "Lumayan," jawab Desi. "Cuma masih banyak yang dibereskan." Randy tertawa. "Iya, rumah itu dari dulu memang begitu. Banyak barang pemilik lama yang masih ketinggalan." Ivan bertanya, "Mas tahu siapa pemiliknya dulu?" Randy mengangkat bahu. "Saya cuma tahu dari cerita orang. Katanya rumah itu dulu tempat tinggal pasangan suami istri yang, ya, jarang bersosialisasi. Warga sini bilang istrinya sering sakit." Desi mengerutkan kening. "Sakit apa?" "Kurang jelas, tapi katanya istrinya sering ketakutan kalau malam. Kayak ada yang bikin dia nggak bisa tidur." Ivan saling tatap dengan Desi. Randy menambahkan, "Tapi ya, namanya juga rumah tua. Banyak yang mikir itu cuma sugesti." Malam itu setelah makan, mereka duduk santai di ruang tengah. Lampu menyala normal, angin malam masuk lewat jendela sedikit terbuka. Suasana sangat biasa. Nyaris terlalu biasa. Ivan kemudian masuk ke kamar mandi sebentar. Saat itu Desi sendiri di ruang tengah, menata rak buku. Sesuatu menarik perhatiannya. Lampu ruang tengah berkedip. Sangat pelan. Hampir seperti delay kecil pada arus listrik. Hanya sekali. Desi diam, menatap ke atas, tidak berkedip lagi. Ia menghembuskan nafas. Rumah tua. Lalu ia menunduk kembali, melanjutkan pekerjaannya. Namun jika ia menoleh sedikit saja ke arah cermin, ia akan melihat sesuatu yang lebih halus lagi. Di cermin itu, lampu tidak hanya berkedip sekali. Cerminnya berkedip 2 kali. Tapi Desi tidak melihatnya. Belum. Malam itu, setelah membereskan sebagian besar ruang tengah, Ivan dan Desi memutuskan untuk tidur lebih awal. Mereka masih lelah setelah 2 hari pindahan dan tubuh butuh istirahat. Kamar mereka sederhana, tempat tidur baru, 2 koper, 1 lampu tidur kecil, dan gorden tipis yang masih berbau toko. Tidak ada hal aneh, hanya keheningan rumah tua. Desi berbaring terlebih dahulu. "Van," katanya pelan, "aku merasa rumah ini tenang banget ya. Beda sama suasana siang." "Tadi siang juga tenang," jawab Ivan sambil menguap. "Mungkin karena belum banyak perabot jadi suaranya memantul." Desi mengangguk. "Iya, mungkin." Mereka mematikan lampu. Kamar langsung gelap. Gelap yang lembut dan alami, bukan menakutkan. Hanya suara kipas angin kecil yang berputar. Semua baik-baik saja. Sekitar 1 jam kemudian, Desi mulai terlelap. Tidurnya tidak gelisah, tidak pula nyenyak. Sekedar tubuh yang kelelahan dan pikiran yang masih menyesuaikan diri di tempat baru. Lalu mimpi itu datang. Ia berada di ruang tengah rumah, tidak ada apa-apa,
hanya dirinya berdiri di depan cermin tua yang tadi siang gagal mereka pindahkan. Cermin itu tampak lebih tinggi dalam mimpi, seakan mencapai langit-langit. Desi melihat bayangannya sendiri. Ia tampak sama, hanya lebih pucat. Tidak ada suara, tidak ada bisikan, tidak ada bayangan lain, hanya kesunyian. Namun, meski mimpi itu sederhana, ada satu detail yang membuatnya tidak nyaman. Bayangannya berkedip setengah detik lebih lambat daripada dirinya. Hanya sedikit, hanya sepersekian detik, cukup untuk membuat perutnya menegang. Desi terbangun. Ia membuka mata perlahan. Kamar gelap, tapi ia tahu jam belum terlalu malam. Ivan tidur membelakanginya, nafasnya teratur. Tidak ada yang aneh. Desi memejamkan mata lagi, mencoba tidur. Namun, dalam diam itu, ia mendengar sesuatu. Sangat pelan, sangat halus. Tek, tek, seperti suara kecil dari kayu. Mungkin dari langit-langit, atau dari luar kamar, atau dari rumah tetangga. Suaranya begitu lembut, hingga pikiran logisnya bilang itu pasti suara rumah yang mengembang atau menyusut karena perbedaan suhu malam. Desi menarik nafas lega. Oke, cuma rumah tua. Bisiknya pada diri sendiri. Ia pun mencoba tidur kembali. Di sisi lain, Ivan juga bermimpi. Halus, tidak menyeramkan. Ia bermimpi berada di halaman belakang rumah. Rumputnya tinggi dan lembut, seakan rumah itu dulu memiliki taman yang sering dirawat. Langit cerah, tidak ada yang aneh. Namun, di dalam mimpinya, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Pelan, lembut, seperti suara perempuan parubaya. Ivan! Ivan menoleh. Tidak ada siapapun. Iya, Ian! Suara itu muncul lagi, lebih dekat. Dan setiap kali suara itu terdengar, dedaunan di pohon mangga bergoyang pelan. Bukan karena angin, namun seolah ada sesuatu yang bergerak melewatinya. Ivan ingin menjawab, tapi lidahnya terasa berat. Mimpi itu berhenti tiba-tiba. Ia terbangun, tidak panik, hanya sedikit bingung. Ia melihat jam di ponsel. 02.14. Masih terlalu dini untuk bangun. Ivan memijat belipis. Lelah kali ya, gumamnya. Ia melihat sekeliling kamar. Tenang, gelap, normal. Tapi, saat ia hendak memejamkan mata lagi, ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Lampu kecil di ruang tengah yang terlihat samar dari celah pintu berkedip. Hanya sekali. Kemudian padam lagi. Ivan menelan ludah. Besok ganti bohlam, katanya mencoba menenangkan diri. Ia memejamkan mata lagi. Dan dalam diam itu, di antara dengung kipas angin, Ivan merasa seperti mendengar sesuatu dari ruang tengah. Bukan suara, hanya semacam kegiatan kecil, seperti seseorang sedang memindahkan langkah pelan di lantai kayu. Cek, cek, sangat pelan, sangat jauh, hampir seperti bunyi tikus. Ivan menegakkan telinganya. Tidak ada lagi. Ia menoleh kepada Desi yang masih tidur. Rumah tua. Ulangnya pelan. Kali ini, ia bisa tidur kembali tanpa firasat buruk. Dan itulah caranya. Pelan, halus, tanpa mengganggu. Rumah itu mulai memperkenalkan dirinya kepada penghuni baru ini. Belum ada yang nyata. Baru sekedar mimpi dan suar kayu. Namun, sesuatu di rumah itu sedang mulai bangun. Pagi berikutnya, udara Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Ivan bangun duluan dan keluar kamar untuk mengambil air minum. Ketika ia melangkah ke ruang tengah,
ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Pintu belakang terbuka sedikit. Hanya beberapa sentimeter. Tapi ia yakin semalam ia menutup semua pintu. Ivan berdiri diam. Angin, gumamnya. Ia mendekat pelan, mendorong pintunya hingga rapat. Engselnya mengeluarkan suara gesekan lembut. Rumah tua memang jarang terdengar mulus. Ketika ia menutup pintu itu, ada hal kecil lain yang membuatnya mengernyit. Kunci pintu berada di posisi terbuka. Ivan yakin ia memutarnya semalam. Tidak mungkin ia lupa. Tapi ia menepis pikirannya. Mungkin pas kita pindahin barang, aku lupa rapetin. Katanya pada diri sendiri. Ia memilih tidak membangunkan Desi dengan kabar kecil yang bisa jadi cuma kesalahan manusia. Siangnya, mereka kembali bertemu Burani dan Bapak Wirya, tetangga sebelah rumah. Keduanya tampak lebih ramah hari itu. Mungkin karena Ivan dan Desi mulai menetap dan bukan lagi dianggap orang baru. Burani membawa sekotak kue talam. Ini buat sarapan besok ya. Rumah sebelah sini memang suka dingin. Biasanya orang tenggelam kalau belum biasa. Desi tersenyum. Makasih banyak, Bu. Bapak Wirya menatap halaman belakang rumah Ivan sejenak. Kalian sudah periksa bagian belakang? Tanyanya. Ivan mengangguk. Sudah, Pak. Cuma rumput tinggi aja. Bapak Wirya mengelus dagunya. Pohon mangganya masih kuat. Dulu pemilik lama suka duduk di bawah pohon itu sore-sore. Ada jeda aneh. Seolah ia ingin menambahkan sesuatu, tapi menahan diri. Ivan menunggu. Tapi tetangganya hanya tersenyum tipis, lalu mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Namun sebelum pulang, Burani berpesan pelan. Kalau malam, pastikan pintu belakang dikunci rapat ya. Nada suaranya ramah, tapi ada ketegangan kecil di ujung kalimatnya. Desi memperhatikan itu. Saat tetangga sudah pergi, Desi menatap Ivan. Kamu dengar tadi? Bisiknya. Ivan mengangguk. Iya, kayaknya ada yang disembunyikan. Namun keduanya bersepakat untuk tidak berspekulasi. Mereka belum terlalu lama tinggal di situ. Bisa saja ini cuma kekhawatiran khas warga lama pada pendatang. Malam kedua tiba. Udara lebih lembab. Rumah terasa lebih berisi. Mereka menonton film hingga pukul 11 sebelum memutuskan tidur. Semua lampu dimatikan, kecuali lampu kecil ruang tengah. Namun baru sekitar setengah jam berbaring, mereka mendengar suara pertama. Krek. Suara itu berasal dari luar kamar, seperti seseorang menggenggam gagang pintu. Desi membuka mata. Van, kamu dengar? Ivan mendengarkan. Diam. Lalu suara itu terdengar lagi. Krek, krek, pelan. Tidak agresif. Namun jelas bukan hewan. Seolah ada yang menyentuh gagang pintu ruang tengah dengan gerakan lambat, lalu melepaskannya. Ivan bangkit pelan. Aku cek ya, bisiknya. Ia membuka pintu kamar, menahan nafas. Koridor gelap. Cahaya lampu kecil dari ruang tengah terlihat redup, seperti tertutup bayangan. Ivan menyalakan ponsel sebagai senter. Ia mengarahkan cahayanya ke pintu ruang tengah. Gagang pintu itu bergerak sedikit, seakan baru saja dilepaskan oleh seseorang. Desi di belakangnya menutup mulut. Ivan berdeham untuk meyakinkan dirinya. Mungkin pintunya longgar. Namun saat ia menyentuh gagangnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Logamnya terasa hangat, berbeda dengan suhu udara di rumah itu yang dingin, seperti baru dipegang seseorang. Ivan menarik tangannya cepat. Ada juga ya, katanya pada Desi, meski suaranya terdengar tidak yakin. Mereka kembali ke rumah tidur. Pintu dikunci. Namun gangguan kedua terjadi tidak lama kemudian. Sekitar pukul 2 dini hari, Desi terbangun lagi. Ia tidak tahu kenapa. Tidak ada suara. Tidak ada pergerakan. Namun, ia merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam kamar. Ia duduk perlahan, lalu terdiam. Gorden jendela bergoyang perlahan.
seperti tertiup angin. Padahal jendela tertutup. Desi menelan ludah. "Van," panggilnya pelan. Ivan terbangun sambil mengucek mata. "Kenapa?" Ia melihat gorden itu. Ia langsung sadar, bukan cuma bergerak, melainkan seperti ditarik sedikit ke dalam ruangan. Ivan bangkit, berjalan mendekat. Namun ketika ia hanya berjarak 2 langkah, tirai itu berhenti bergerak seketika. Mati. Diam. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ivan memegang gorden itu. Tidak ada angin. Tidak ada celah. Desi berdiri di belakangnya. "Kok kayak ada yang lihat kita dari luar?" Ivan menatap jendela gelap di depannya. Tidak ada bayangan. Tidak ada apa-apa. Namun tiba-tiba, di balik kaca jendela yang hitam, ia merasa seperti melihat sesuatu sekilas. Cahaya putih kecil bergerak cepat ke samping, lalu hilang. Refleks ia mundur. "Besok kita tanya Pak Wirya lagi," katanya cepat. Dan malam itu akhirnya mereka tertidur, meski tidak sepenuhnya nyaman. Karena gangguan malam kedua itu berbeda dari mimpi, berbeda dari suara rumah tua. Gangguan itu terasa disengaja, seolah ada sesuatu yang sedang memastikan siapa sebenarnya yang tinggal di rumah ini sekarang. Pagi berikutnya, Ivan memutuskan untuk memeriksa halaman belakang lebih serius. Pasca gangguan semalam, ia merasa perlu memastikan tidak ada binatang masuk. Ia berdiri di dekat pintu belakang sambil membawa sapu dan senter kecil. Desi tetap di dalam, memperhatikan dari dapur. "Kalau ada apa-apa, aku panggil kamu ya," kata Ivan. Desi mengangguk. "Jangan lama, hawanya beda di luar." Ivan membuka pintu. Udara lembab menyambutnya. Halaman belakang terlihat biasa. Rumput sedikit tinggi, pohon mangga tampak tua namun kokoh. Namun ada satu hal yang mengganggu. Jejak tanah di dekat pintu. Tidak besar, tidak jelas, tapi seperti bekas langkah kaki, kecil, seakan milik anak-anak. Ivan menunduk. Jejaknya tidak dalam, tapi terlalu rapi untuk dilewati hewan. "Des, kamu semalam keluar lewat belakang?" Desi mengintip dari dapur. "Enggak lah, kita tidur terus, Van." Ivan menelan ludah. "Ya udah, mungkin tetangga lewat siang kemarin." Padahal tidak ada akses dari rumah tetangga tanpa memanjat pagar samping. Ia memilih tidak memikirkan terlalu jauh. Sore harinya, Bu Rani mampir lagi. Ia membawa sayur asem dan sambal terasi. "Kalian tampak lelah, semoga makan dulu ya." Desi menerima dengan senang hati. "Iya Bu, terima kasih banget." Namun Bu Rani memperhatikan wajah Ivan cukup lama, lalu bertanya seperti orang yang hati-hati memilih kata. "Kemarin malam, kalian tidur nyenyak?" Ivan dan Desi saling menatap. "Lumayan," jawab Ivan, mencoba normal. "Cuma ada suara pintu sedikit." Bu Rani langsung menghela nafas kecil. Seperti itu adalah jawaban yang sudah ia duga. "Rumah lama memang suka begitu," katanya sambil tersenyum tipis, meskipun ekspresinya tidak benar-benar santai. "Kalau ada suara, biasanya cuma penyesuaian." Ivan mengernyit. "Penyesuaian?" Bu Rani menatap jauh ke halaman belakang rumah mereka. Rumah itu sudah kosong hampir 10 tahun. Wajar kalau butuh waktu untuk terisi lagi. Kalimat itu menggantung. Desi merinding tanpa alasan. Namun sebelum Desi sempat bertanya, Bu Rani buru-buru menambahkan. "Oh, maksud saya, udara dan kayu tua begitu. Maklum, rumah kosong lama itu beda hawa." Namun tonanya seperti menyembunyikan sesuatu. Petang datang. Dan gangguan hari itu muncul tepat ketika langit berubah gelap. Saat Desi hendak menutup jendela dapur, ia mendengar sesuatu dari halaman belakang. Plek. Seperti batu kecil jatuh, atau seseorang melempar kerikil. Desi menahan napas. "Van?" Ivan datang, mematikan kompor. "Ya? Kamu dengar?" Ivan iam saat.
Tidak ada apa-apa. Namun saat ia mendekati jendela, plak, plak, 2 batu lagi. Desi memegang lengan Ivan. "Van, ini kayak ada yang main lempar batu." Ivan menelan ludah. "Mungkin buah mangga jatuh? Mangganya belum musim," bantah Desi. Ivan tahu itu benar. Ia pun membuka pintu belakang sedikit untuk melihat, hanya untuk beberapa detik. Namun itu cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Halaman belakang gelap, tapi di bawah pohon mangga ada gumpalan kabut kecil setinggi lutut orang dewasa, bergerak pelan seperti mencoba menyusup ke balik batang pohon. Bukan kabut biasa, karena bentuknya tidak mengembang kemana-mana, justru terlihat seperti menghindari dari cahaya. Ivan menutup pintu cepat. Wajahnya pucat. "Apa itu?" bisik Desi. Ivan mencoba menelan air liur. "Mungkin uap tanah, dingin habis panas siang." Desi memandangnya lama. "Kamu nggak yakin?" Ivan tidak menjawab. Malam itu, gangguan datang lagi, namun beda dari sebelumnya. Awalnya terdengar seperti langkah pelan di ruang tengah, namun bukan langkah penuh. Lebih seperti gesekan kain atau gerakan kecil. Syek, syek, syek. Ivan membuka mata. Jam 1.33. Desi juga terbangun. "Van, itu suara apa?" "Diam sebentar," jawab Ivan. Mereka mendengarkan bersama. Syek, syek, syek. Suara seperti seseorang sedang berjalan pelan sambil menyeret baju panjang ke lantai. Makin lama, suara itu makin mendekat, melewati ruang tengah, menuju koridor depan kamar mereka. Desi menutup mulut. "Astagfirullah." Ivan memegang gagang pintu kamar, takut tapi penasaran, lalu mendekatkan telinganya. Di sisi lain pintu, ada sesuatu yang berhenti. Diam, tidak bergerak. Namun Ivan tahu ada sesuatu di sana, karena ia membayangkan kalau ia membuka pintu, apapun itu akan berada tepat di hadapannya. Lalu terdengar suara kecil, bukan gesekan lagi, tapi seperti hembusan napas pelan sekali. Ivan merinding sampai ujung tulang. Ia mundur. Desi menggenggam tangannya erat. Suara itu tidak lama, beberapa detik saja. Lalu, tok. Seorang sesuatu menyentuh pintu mereka sekali. Pelan, lembut. Dan setelah itu, sunyi. Sepi total. Seakan apapun itu telah pergi. Ivan dan Desi tidak tidur sampai subuh. Bukan karena takut semata, tapi karena mereka menyadari satu hal. Gangguan malam ini berbeda. Lebih terarah, lebih sadar, seolah sesuatu di dalam rumah itu sedang mencoba mengenali mereka atau memastikan keberadaan mereka. Namun yang membuat Desi makin resah adalah satu kalimat sederhana yang ia gumamkan pelan sebelum fajar. "Van, tadi itu bukan suara rumah tua lagi?" Ivan tidak menyaut. Karena di lubuk hatinya, ia juga tahu, malam ini rumah itu benar-benar mulai bergerak. Malam ketiga. Udara rumah makin dingin, padahal tidak ada hujan. Seakan suhu turun hanya di dalam rumah itu sendiri. Ivan dan Desi duduk di ruang tengah sambil menonton televisi, mencoba mengalihkan pikiran dari kejadian-kejadian sebelumnya. Lampu ruang tengah redup, hanya satu buah lampu kuning menggantung, membuat bayangan di dinding tampak panjang. "Van," kata Desi pelan, "kalau besok pagi kita panggil Ustadz buat baca-baca rumah ini, boleh ya?" Ivan menatap wajah istrinya yang mulai terlihat pucat sejak gangguan malam sebelumnya. "Boleh, kita panggil siapa aja yang kamu mau," jawabnya lembut. Desi mengangguk, mencoba tenang. Namun ketenangan itu hanya bertahan beberapa menit. Karena tepat ketika TV menampilkan adegan cerah, layar tiba-tiba bergelombang seperti terkena interferensi. Jres. TV padam sendiri. Lampu ruang tengah ikut berkedip. Ivan berdiri cepat. Listrik turun ya? Ia menuju saklar. Lampu redup sekali. Tapi justru saat itu,
Desi tiba-tiba mencengkram lengan Ivan dengan kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. "Van, jangan gerak," suara Desi bergetar. Ivan menoleh perlahan. Wajah Desi mengarah ke dapur. Matanya membesar, napasnya memburu. Ivan mengikuti arah pandangnya. Dan di sana, di ambang dapur yang remang, tampak seseorang berdiri. Tidak bergerak, tidak bersuara. Gaun putih lusuh, seperti kain lama terkena tanah dan debu. Rambutnya panjang, kusut, menutupi sebagian wajah. Tubuhnya sangat kurus, seperti hanya tulang yang dibungkus kulit. Tapi yang membuat Ivan merinding sampai menahan nafas adalah kakinya tidak menyentuh lantai. Ia melayang sedikit, hanya beberapa sentimeter. Desi menutup mulut dengan gemetar. "Ya Allah, Van, itu kuntil anak. Tidak perlu diragukan lagi. Tidak samar, jelas." Perlahan makhluk itu bergerak sedikit. Hanya bagian kepala, miring ke kanan, seolah sedang mempelajari mereka. Gaunnya bergoyang perlahan tanpa angin. Ivan tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa lari, tidak bisa bicara. Ia memegang tangan Desi. "Jangan bergerak," bisiknya hampir tanpa suara. Kuntilanak itu kemudian melakukan sesuatu yang membuat darah Ivan serasa berhenti mengalir. Ia tersenyum, bukan senyum manusia. Senyum lebar yang terangkat hanya di satu sisi bibir, seperti sobekan kain yang dipaksa melengkung. Rambutnya bergeser sedikit, dan di balik rambut itu terlihat sebagian wajahnya. Pucat, mati, dan matanya hitam seluruhnya, tanpa putih sedikit pun. Desi mulai menangis tanpa suara. Namun kuntilanak itu tidak bergerak mendekat. Ia hanya menatap, seolah menunggu respon, seolah ingin melihat seberapa takut mereka. Ivan menelan ludah, dadanya sesak, mundur perlahan, bisiknya pada Desi. Mereka hendak bergerak. Namun tepat ketika Ivan menarik Desi satu langkah ke belakang, kuntilanak itu bergeser, tidak berjalan, melainkan meluncur cepat ke arah pintu dapur. Secepat kedipan mata, ia muncul lebih dekat dari sebelumnya, hanya berjarak 5 langkah dari mereka. Desi memekik kecil. Ivan memeluk bahunya, menariknya mundur. Namun kemudian, tanpa peringatan apapun, kuntil anak itu memiringkan kepalanya lebih dalam dan dari bibirnya keluar suara parau kecil. Seperti seseorang mencoba membersihkan tenggorokan yang rusak. Ivan tahu suara itu bukan suara manusia hidup. Bulu kuduknya berdiri hingga ke tengkuk. Sekali lagi, makhluk itu tersenyum tidak wajar, lalu blar! Lampu mendadak padam total. Ruangan gelap gelita. Desi menjerit. Ivan meraih ponsel di saku, mencoba menyalakan lampu senter. Namun saat cahaya ponsel menyala, kuntil anak sudah hilang dari dapur. Seperti tidak pernah ada. Nafas Ivan terengah. Tubuh Desi menggigil. Namun sebelum mereka sempat memproses apa yang terjadi, dari arah koridor kamar tiba-tiba terdengar suara pelan. Hi. Suara tawa kecil, jauh tetapi jelas. Suara tawa perempuan rusak, dingin, dan semakin mendekat. Desi memeluk Ivan erat. "Van, dia masih di sini." Ivan menyalakan semua lampu yang bisa ia jangkau. "Malam ini kita tidur di ruang tamu. Jangan masuk kamar dulu," katanya sambil menarik Desi menjauh dari koridor. Namun bahkan ketika lampu terang, bayangan hitam pancang tergantung di ujung lorong kamar. Diam, menggantung, tidak bergerak. Itulah malam pertama Ivan dan Desi melihat penampakan nyata. Dan dari cara makhluk itu menatap mereka, terasa jelas satu hal. Ia tidak sekedar lewat. Ia tinggal di rumah itu, dan kini ia mulai menunjukkan wujudnya. Malam itu, setelah penampakan jelas di dapur, Ivan dan Desi memutuskan untuk tetap di ruang tengah. Mereka duduk saling berdekatan di sofa. Semua lampu rumah dinyalakan. Ruang tengah, koridor, dapur, bahkan kamar mandi. Namun meski rumah terang benderang, suasananya justru terasa lebih menegangkan. Udara dingin mencekik. Heningnya bukan hening biasa, hening yang terasa penuh. Ivan memegang tangan Desi erat-erat. "Kalau masih ada suara, kita keluar ke rumah Pak Wirya." Desi mengangguk cepat. "Iya, aku nggak kuat
kalau dia muncul lagi? Namun sebelum Ivan sempat menenangkan istrinya, terdengar suara dari dapur. Tik! Suara kecil, seperti kuku mengetuk lantai. Ivan menoleh cepat. Tidak ada apa-apa di dapur. Hanya meja makan dan jendela yang tertutup. Lalu suara kedua datang. Tik! Tik! Kali ini lebih mendekat. Desi menahan napas. Van, dia jalan. Tidak, bukan jalan. Ivan tahu benar suara itu bukan langkah. Itu seperti jari panjang mengetuk ubin satu persatu. Pelan, ritmis. Tik, tik, tik. Suara itu semakin dekat dengan ruang tengah. Ivan berdiri, memegang ponsel sebagai senter tambahan meski lampu sudah terang. Desi menarik lengan suaminya. Jangan ke sana, jangan. Ivan menelan ludah. Aku cuma lihat dari jauh. Ia melangkah satu langkah menuju dapur. Namun sebelum ia sempat mendekat, lampu dapur berkedip cepat sekali. Bukan sekali, bukan dua kali. Krz, krz, krz. Seperti ada sesuatu bergerak di bawah cahaya. Desi menutup telinganya. Ya Allah, Van. Dan tiba-tiba, lampu dapur membentuk bayangan besar di dinding. Bayangan rambut panjang dan gaun panjang. Dan tubuh yang tidak menyentuh lantai. Bayangan kuntilanak. Ia ada di bawah lampu, tepat di tengah dapur. Ivan mundur perlahan. Des, jangan lihat dinding. Jangan lihat. Tapi belum sempat mereka berpaling, lampu dapur padam total. Gelap. Hening. Lalu terdengar suara lembut dari dapur. Suara perempuan rusak yang seperti keluar dari kerongkongan sobek. Ihihihi. Tawa kecil itu menggema di lantai ubin. Desi membeku. Air matanya jatuh tanpa suara. Lalu, di kegelapan dapur, muncul suara gesekan keras, seperti tubuh diseret melewati meja. Syuk, syuk, syuk. Ivan langsung menarik Desi menjauh dari dapur. Ke depan, ke pintu depan, sekarang. Mereka berlari menuju pintu utama. Namun begitu Ivan menyentuh gagang pintu, pintu itu tidak bisa dibuka, seperti terkunci dari luar. Ivan menggoyangkannya keras. Buka, buka, buka. Tidak bergerak, tidak goyah. Desi panik. Van, dia nggak mau kita keluar. Dia nggak mau. Dari arah dapur, suara tawa itu muncul lagi. Lebih dekat. Hihihihihi. Seolah dia merasa terhibur melihat mereka panik. Ivan menendang pintu tapi tidak berhasil. Ia memandang sekeliling dengan napas memburu. Ke kamar, kita tutup dari dalam. Tapi Van, tadi dia di lorong kamar. Kita nggak punya pilihan. Mereka berlari ke arah lorong. Namun baru 2 langkah memasuki lorong kamar, lampu lorong ikut padam. Dan di ujung lorong yang gelap itu, terlihat sesuatu. Sosok putih, rambut panjang, tubuh kurus, melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Diam, menunggu. Kuntilanak itu berdiri menghadap mereka. Wajahnya tidak lagi tertutup rambut. Ia terlihat jelas. Matanya hitam penuh. Kulit wajahnya retak seperti tanah kering. Dan dari sudut bibirnya menetes darah hitam pekat. Desi menjerit histeris,
Suaranya pecah. Astagfirullah, astagfirullah. Kuntilanak itu tidak bergerak. Hanya senyum perlahan yang terangkat di wajahnya. Senyum yang begitu lebar hingga pipinya tampak robek. Ivan menarik Desi mundur. Jangan lihat dia, jangan. Namun kuntilanak itu melayang mendekat. Kali ini jelas terlihat. Gaunnya berkibar lembut. Rambutnya seperti bergerak sendiri. Dan setiap kali ia melayang maju beberapa sentimeter, terdengar suara kecil dari tubuhnya. Krek, krek, krek. Seperti tulang retak pelan. Ia mendekat, mendekat, mendekat. Sampai jarak mereka hanya 3 meter. Ivan memeluk Desi kuat-kuat. Tubuh mereka bergetar keras. Desi memejamkan mata. "Van, dia mau apa? Dia mau apa?" Ivan hanya bisa berbisik, "Jangan lepaskan aku. Jangan biarkan aku buka mata." Kuntilanak itu berhenti tepat di tengah lorong. Ia menunduk sedikit, mengangkat wajahnya perlahan, dan dengan suara yang hampir tidak seperti manusia, ia berbisik, "Rumah ini bukan untuk kalian." Nadanya patah, kasarnya seperti suara dari dada yang kosong. Ivan gemetar hebat. Namun sebelum makhluk itu sempat bergerak lagi, tiba-tiba terdengar suara pukulan keras dari arah belakang lorong. Duar! Suaranya seperti sesuatu jatuh atau seperti pintu ditendang keras dari dalam. Kuntilanak itu refleks menoleh, dan untuk pertama kalinya ekspresi wajahnya berubah. Bukan bahagia, bukan tenang, namun terganggu, kesal. Ia melayang perlahan ke belakang, lalu tubuhnya memudar ke arah dapur, menghilang perlahan seperti asap terbakar. Ivan dan Desi terdiam, tidak berani bergerak. Suara apa tadi? Apa yang mengusirnya? Kenapa kuntilanak itu tiba-tiba pergi? Hening kembali memenuhi rumah. Namun kali ini, heningnya terasa beda. Hening yang bukan kosong. Hening yang seolah menahan sesuatu yang lebih besar. Dan Ivan tahu satu hal. Malam ini belum selesai, dan rumah itu sudah memperlihatkan wujud terburuknya. Subuh mulai merekah. Udara dingin dan lembab menyelimuti rumah. Ivan dan Desi masih duduk di ruang tamu. Tubuh mereka lelah, mata merah karena menangis dan takut. Malam tadi benar-benar melelahkan. Terlihat jelas oleh keduanya bahwa rumah itu bukan hanya berhantu, tapi dihuni oleh makhluk yang sangat sadar akan keberadaan mereka. Tiba-tiba terdengar suara langkah ringan di lantai atas. Bukan berat, bukan menyeret, tapi halus, seperti langkah manusia biasa. Ivan menoleh ke Desi, ragu. "Siapa ya?" Desi menggigil. "Aku nggak tahu, tapi ini manusia?" Tidak lama kemudian, terdengar suara lembut, tegas, tapi penuh ketenangan. "Assalamualaikum." Ivan dan Desi menatap satu sama lain, kaget. Suara itu hangat, berbeda dari semua suara malam-malam sebelumnya. Bukan suara menakutkan, bukan suara halus dari kegelapan. "Siapa itu?" tanya Ivan pelan, mencoba tetap tenang. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. "Jangan takut. Aku di sini untuk menolong kalian. Aku jin muslim, ditugaskan menjaga rumah ini." Desi hampir menjerit lega. "Masya Allah, betulkah?" Sesosok jin muncul dari sudut ruang tamu. Ia tidak terlihat menakutkan,
tapi wujudnya berbeda dari manusia. Tubuhnya samar, bercahaya putih keperakan, aura damai menyelubungi, matanya lembut, tersenyum dan membiaskan ketenangan di rumah yang sebelumnya mencekam. Rumah ini dulunya sering dijaga jin yang baik, tapi karena pemilik lama meninggal dan rumah kosong lama, energi negatif berkembang. Aku datang karena aku melihat kalian orang baik, tulus, dan tidak berniat jahat. Ivan menelan ludah. Kami cuma ingin tinggal tenang, tapi... Desi menambahkan, kami tidak tahu ada sesuatu yang salah, tapi malam kemarin ada kuntilanak muncul. Kami takut. Sosok jin itu mengangguk pelan. Aku tahu, itu makhluk penasaran, bukan sepenuhnya jahat. Tapi mereka bisa mengganggu kalian karena mereka tidak menemukan yang menenangkan rumah ini. Aku akan melindungi kalian selama kalian tetap niat baik dan menjaga rumah ini dengan doa, sedekah, dan niat baik. Rumah tua ini bisa menjadi tempat damai jika penghuni dan makhluk yang menjaga bekerja sama. Ivan dan Desi saling menatap. Lega sekaligus masih ragu. Mereka bisa merasakan energi berbeda dari jin itu. Hangat, stabil, penuh damai. Mulai sekarang, sosok jin itu melanjutkan. Jangan takut. Jika ada makhluk lain muncul, aku akan menahannya. Tapi kalian juga harus menjaga rumah ini dengan doa, sedekah, dan niat baik. Rumah tua ini bisa menjadi tempat damai jika penghuni dan makhluk yang menjaga bekerja sama. Desi menangis pelan, melepaskan ketegangan. Alhamdulillah, akhirnya ada yang menolong. Ivan mengangguk, memeluk Desi. Kita tidak sendiri. Sosok jin itu tersenyum, lalu perlahan menghilang, meninggalkan rumah yang tetap terang, tapi sekarang lebih hangat, lebih hidup, dan jauh dari kengerian malam sebelumnya. Meskipun kuntilanak dan gangguan lain tidak hilang sepenuhnya, Ivan dan Desi kini tahu ada perlindungan. Mereka pun berdoa bersama, mengucap istighfar, dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka bisa tidur dengan sedikit tenang. Namun satu hal yang mereka rasakan, energi rumah tetap aktif, seperti menunggu respon dari penghuni baru. Dan perlahan mereka mulai mengerti, semua gangguan itu bukan hanya horor, tapi ujian kesabaran dan kebaikan mereka. Pagi itu, udara Bandung lembab namun hangat. Matahari mulai menembus celah-celah jendela rumah tua, memantul di lantai kayu yang semalam masih bergetar oleh teror. Ivan membuka mata, melihat Desi yang sudah duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya. Wajahnya lebih tenang daripada malam sebelumnya. Ivan, rasanya beda, katanya pelan. Tidak seseram malam kemarin. Ivan senyum, menepuk bahunya. Iya, aku juga ngerasa ada yang menjaga kita sekarang. Mereka turun ke ruang tengah. Rumah terasa lebih hangat meski masih ada bau kayu tua. Cahaya matahari pagi menembus jendela, membuat debu berpendar. Namun kali ini tidak ada bayangan hitam, tidak ada angin aneh, tidak ada suara langkah misterius. Desi menatap beberapa buku yang semalam jatuh. Ivan membuka jendela depan dan angin pagi masuk perlahan. Segala sesuatu terasa biasa, tapi berbeda. Lebih aman. Beberapa hari kemudian, Pak Wirya mampir lagi, membawa teh hangat. Ia tersenyum melihat Ivan dan Desi lebih santai. Kalian sudah mulai betah? Tanyanya sambil duduk di sofa. Iya, Pak. Rumahnya lebih tenang sekarang. Pak Wirya tersenyum tipis, seolah tahu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bagus. Rumah tua ini hanya membutuhkan penghuni yang tulus. Kalau orangnya baik, rumah ini akan baik juga. Desi menatapnya. Pak, semalam ada sesuatu yang menolong kami. Sosok seperti jin, tapi baik.
Pak Wirya mengangguk pelan. Kalau begitu, kalian beruntung. Jin seperti itu kadang muncul untuk menjaga rumah dan penghuninya. Selama kalian niat baik, mereka akan selalu membantu. Ivan menatap Desi. Mereka saling tersenyum, lega. Malam-malam berikutnya, gangguan yang sempat terjadi tidak pernah datang lagi. Sesekali, mereka masih mendengar suara samar di lantai atas atau di halaman belakang, tapi tidak ada yang menakutkan. Mereka mulai menyadari bahwa itu hanyalah kehadiran rumah tua, bukan ancaman. Desia rutin membaca doa-doa, sedekah kecil ditaruh di sudut rumah, dan Ivan selalu memastikan rumah tetap rapi. Bersama jin muslim yang muncul beberapa kali, mereka belajar menjaga rumah agar tetap harmonis. Suatu malam, ketika mereka duduk di ruang tengah sambil minum teh, sosok jin itu muncul lagi. Sekali lagi ia tersenyum hangat. Rumah ini akan damai selama kalian menjaga hati dan niat baik. Kalau ada makhluk penasaran datang, aku akan menahannya. Tapi kalian harus tetap berdoa dan menjaga rumah dengan tulus. Desi tersenyum, menunduk. Alhamdulillah. Ivan menggenggam tangannya. Sekarang kita bisa tinggal dengan tenang. Dan malam itu mereka tidur dengan rasa aman yang sebenarnya untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah tua itu. Tidak ada ketakutan, tidak ada bayangan menyeramkan. Hanya rumah tua yang hidup, penuh energi baik dan menjaga penghuninya. Beberapa minggu kemudian, Ivan dan Desi mulai menata rumah lebih rapi. Pohon mangga dibersihkan, halaman dihias, dan cermin tua yang sempat menakutkan kini ditempatkan dengan aman. Setiap pagi, sinar matahari menembus ke ruang tengah, dan mereka sering melihat sekilas cahaya lembut yang seakan menari di pojok ruangan. Tanda jin penjaga masih hadir, tapi damai. Keduanya menyadari satu hal. Rumah tua ini tidak menakutkan bagi orang baik. Yang menakutkan hanyalah hati yang penuh ketakutan dan niat jahat. Ivan dan Desi pun hidup di rumah itu dengan kuntilanak yang tidak lagi muncul dan hanya sesekali suara-suara halus yang mengingatkan bahwa rumah itu hidup. Dan mereka tahu, selama mereka menjaga niat baik, rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi rumah yang dilindungi, penuh mistis yang hangat dan pelajaran berharga.